Hello, good morning, John 1, John 2, and John 3. How are you today? Teacher Nita believe you stay healthy, stay happy. Okay, welcome back to Teacher Nita's class today. Today we want to learn about lines graph. We want to review about lines graph. Did you know about lines graph? Teacher Nita believe you didn't forget about lines graph. Okay, but before we continue our study today, before we review our lesson today, Teacher Nita persuade all of you to pray. Bow your head for your hands. Okay? Let's pray. Amen. Line graph. As we know, we have studied about line graph in our class before. During system we have. Okay, line graph is a type of chart which displays information as a series of data. Ini adalah chart yang mana menunjukkan informasi dalam bentuk data. Point called marker connected by straight line segment. Point ini menunjukkan penanda untuk menyambungkan garis demi garis. Oke, the other name of line graph. Kamu harus tahu ada nama-nama lain daripada line graph, like line charts, line plot, ada curve chart. Ini adalah nama yang sama dengan line graph. You must know about it and don't forget it. Okay, here I have example. The first example is the line graph shows the number of orange sold by a Joshua Market and Week. Di sini ada line graph yang Miss Nita buat untuk kamu pelajari. Kita akan menjawabnya secara bersama-sama. Oke, number of orange sold. Di sini ada garisnya yang kamu lihat dari garis 0 sampai garis 100. Ada di tengah-tengahnya itu berarti kamu sudah tahu antara penengah dari 0 sampai 100 itu berarti adalah 50. Oke, berarti antara angka yang besar ini misalnya 100 and 200 berarti di tengah-tengah itu adalah 150. Oke. Here I have 0 until 600, and there are 7 days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Berarti di sini adalah data yang menggunakan line graph di mana penjualan yang dilakukan oleh Joshua Market yang menjual jeruk. Oke. We have no and don't forget it. Kamu harus lihat on Sunday Joshua's Market sold. Kamu lihat, perhatikan graphmu. How many orange? Yes, 450. Di sini ada 450 orange yang dijual oleh Joshua Market on the Monday. Okay, now Tuesday. Yes, 500 orange. Now Wednesday. Good, 350 orange. Tuesday, 400. Friday. Yes, 300 orange. Saturday. Good, 450. Berarti Monday and Saturday same. Now Sunday. Good, 550. Kamu harus ingat, setiap harinya dari Monday until Sunday
berapa yang dibuat di line graph ini. So, you can answer the question that I give on the next slide. Okay, now let's try to answer. Answer the question based on the information provided. Kamu harus menjawab pertanyaan ini sesuai dengan line graph that I give before this slide. Okay, A. On which day the most number of orange? Oke, hari apa yang penjualannya adalah paling terbanyak? Kamu pasti tahu kurva mana yang menunjukkan dia paling tinggi. Good, Sunday. B. On which day the least number of orange sold? Ini kebalikannya, most itu lawan katanya adalah least. So, which day? Yang paling bawah kurvanya? Good Friday. Okay, C. What is the number between the number of orange sold Wednesday and Sunday? Kamu perhatikan Wednesday berapa? Good, 350 orange. Sedangkan Sunday 550 orange. Kamu perhatikan differentnya, perbedaannya berapa, selisihnya berapa. Berarti 550 orange minus 350 orange equal good 200 orange. Itulah perbedaannya. That is the difference between the number of orange sold Wednesday and Sunday. The second question. Oke, ini adalah question yang terakhir. Kamu harus memperhatikannya karena teacher Nita akan memberikan worksheet untukmu nanti setelah the second question. Okay, here the line graph shows the amount of rainfall from January to May in 1 year in Batam. Oke, ini adalah skala penunjukan hujan dari Januari sampai Mei dalam setengah tahun di Batam. Dia dari Januari until Mei. Oke, kamu harus lihat on January the amount of rainfall is 300. And February is, perhatikan ya, dia per satu line-nya ini, kamu lihat line-nya dari 0 until 100, ada di tengah-tengahnya 3 garis. Berarti berapakah dia satu garis? Kamu lihat 20? No, kalau kamu bilang dia 20 dari yang paling bawah 0, 20, 40, 60, berarti bukan 20. Berapa? Lihat, kita naikkan 25. Dari 0, garis pertama berarti 25, garis kedua berarti 50, garis ketiga berarti 75, garis keempat berarti 100. Berarti satu garisnya itu adalah 25 points. Kamu harus ingat, per satu garisnya itu adalah 25. Jadi ketika naik ke atas tambahkan 25, naik lagi ke atas tambahkan 25, naikkan ke atas tambah 25. Oke, berarti from the line graph on January the amount of rainfall is 300, and on February, kamu perhatikan garisnya ini adalah 200. Dia jatuh di garis pertama setelah si 200. Berarti berapa dia? Yes,
225, 225. Now March. Dia garis paling terakhirnya itu adalah 300. Naik 2 garis ke atas berarti good, 350. Now April, 400. May, dari 400 dia naik 3 garis berarti yes, 475. Kamu harus ingat January 300, February 225, March 350, April 400, and May 475. Don't forget. Okay, now we want to try to answer the question below. Look at the graph and answer the question. Question A. The greatest amount of rainfall was recorded in, yang mana tadi yang paling tinggi? Good, May. Now B. There was the decrease in the amount of rainfall from blank 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 to blank blank blank. Perhatikan, kalau dia decrease berarti ada penurunan. Kamu harus ingat, decrease lawan katanya lah increase. Decrease itu penurunan, increase itu kenaikan. Kamu perhatikan, berarti dari manakah ke mana yang ada penurunan. Dari data yang kita lihat tadi adalah dari bulan Januari ke bulan Februari dia ada penurunan. Oke, yang C, which was the wettest? Wettest itu artinya paling basah. Paling basah berarti paling banyak turun hujan. So, it was good, May. D. What was the difference in the amount of rainfall between the wettest and the driest? Berarti wettest tadi lawan katanya adalah driest. Wettest adalah yang paling basah, sedangkan driest yang paling kering. Kamu lihat datamu, di manakah dia yang paling sedikit turun hujan? Bulan berapa tadi? Good, Februari. Sedangkan yang paling wettest adalah Mei. Berarti kamu lihat datamu tadi, Mei itu berapa dikurangkan dengan Februari itu berapa? Good. 475 cm minus 225 cm equal good, 250 cm. Now E. How much more rainfall was recorded in April to February? More berarti selisihnya. More and fewer itu sama, ketika kamu harus mencari selisihnya berarti kamu harus kurangkan dari April to February. Oke, data yang kita lihat, April itu jatuh di angka 400 cm, sedangkan February is 225, so you must subtract 400 cm minus 225 cm equal good, 175 cm. Hi. Did you understand about line graph? Teacher Nita believe you can understand about it, because before we have during system, you have said to me that line graph, table graph is so easy, it's so gempil. So
I believe you can understand about line graph that I have to give to you today. Okay, there are regulations that you more and you must do. Worksheet, do in your notebook. Make it clearly, buat itu jelas, tulisannya jelas, juga angka-angkanya jelas, penyelesaiannya juga jelas. Oke, dilampirkan beserta line graph and the question dan pertanyaannya. Kamu punya kebiasaan ketika membuat line graph langsung dijawab tanpa dibuat atau dilampirkan line graph yang sebagai pertanyaannya. Yang keempat, jangan lupa juga jawabannya. Pertanyaannya kamu tulis karena kecapean lupa jawab. Itu sangat fatal. Yang kelima, dikerjakan dengan teliti dan harus kamu ingat karena kita sedang berada di sesi review. Kamu harus mengerti tentang line graph. Kamu banyak bertanya, kita bisa bertanya lewat WhatsApp. Kamu bisa bertanya juga tentang yang lainnya, tapi tentang maths. Jadi kamu harus lebih paham lagi karena tidak ada lagi nanti review untuk line graph. Oke, kamu perhatikan pertanyaannya, perhatikan juga line graph that I give. Okay, until here our topic today, until here our lesson today. Teacher Nita believe you can understand about it. Thank you. Stay healthy, stay happy, and don't forget to stay at home. God bless you. Bye.